kita yang mencari infaknya kadang-kadang masih semangat, tapi yang memberi juga kadang-kadang usahanya tidak begitu maju. Dan sebaliknya juga kadang-kadang mereka semangat untuk memberi, yang nariknya karena harus ke tempat-tempat yang lain yang jauh itu juga agak sedikit malas ya. Bangun pasar berbagai persoalan yang harus kami rasakan. Pada mulanya kehadiran Kopontren itu sendiri sulit diterima. Daya resistensi masyarakat cukup tinggi melihat Kopontren sebagai ya koperasi. Koperasi di kampung itu punya image yang kurang menguntungkan. Pada saat itu, yaitu Gunung Kuda itu sedang tidak bertuan. Cirebon, sebuah kota kabupaten, terletak di antara perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Di 24 km ke arah barat dari kota yang dikenal sebagai Kota Udang itu, kita akan sampai di Kecamatan Duku Puntang, tepatnya di Desa Bobos. Pondok Pesantren Al-Islah merupakan satu pondok pesantren yang terpandang di Kecamatan Dukuh Puntang. Pada awal berdirinya, Pondok Pesantren Al-Islah banyak mengalami kendala. Pada awalnya sebelum tahun 90 ya, pesantren ini lebih banyak dibiayai oleh infak daripada keluarga besar kita ya, yang berada di kota-kota besar seperti Jakarta, di Solo, di waktu itu di Cilacap dan di beberapa tempat yang lain. Tetapi kadang-kadang ketika hanya dibiayai dengan infak itu, kita yang mencari infaknya kadang-kadang masih semangat, tapi yang memberi juga kadang-kadang usahanya tidak begitu maju. Dan sebaliknya juga kadang-kadang mereka semangat untuk memberi, yang nariknya karena harus ke tempat-tempat yang lain yang jauh itu juga agak sedikit malas ya. Dan memang udah capek gitu, maka oleh karena itu dengan tekad bersama pada tahun itu memang sepakat seluruh pimpinan pondok juga pengurus yayasan untuk mendirikan badan usaha pesantren ya, yang paling tepat waktu itu memang dengan label Kopontren waktu itu. Nah, sehingga dengan demikian sejak tahun 90 infak dan sodakoh dari keluarga itu tidak menjadi tujuan utama ya, tidak menjadi income pertama, tetapi sudah banyak dibantu oleh hasil-hasil yang dihasilkan oleh Kopontren sejak tahun itu. Situasi yang tidak menyenangkan itu membuat Ahmad Rifai, Tarma Salami Harjaputra, Dadang Sanwasi, dan Adang Jumhur merasa terpanggil untuk mencari jalan keluar dari kemelut ini.
Sebenarnya Koperasi Kopontren Al-Islah ini ide awal adalah saya pribadi. Kami berempat itu adalah muridnya Bapak Kiai Emet Ahmad Khotib yang saat itu juga pengurus Yayasan Al-Islah, yang saat itu juga merasa kepusingan setiap akan membayar guru dan para kiai yang aktif di pesantren, sehingga kami mencari jalan keluar. Nah, setelah itu akhirnya saya pribadi, saya sendiri yang ditugaskan untuk menghubungi perhutani. Dari sejak awal itu kalau namanya PT, perusahaan, itu sulit. Maka satu-satunya yang saat itu betul-betul sedang digalakan yaitu adalah tentang kehidupan berkoperasi. Nah, kebetulan saat itu juga saya secara dinas, saya dinas di Departemen Dikbud Kabupaten Cirebon. Saat itu saya sebagai Ketua Koperasi Karyawan Depdikbud Kabupaten Cirebon. Sehingga untuk mendirikan koperasi seolah-olah tidak ada sulitnya. Wah, luar biasa itu kalau kita cerita sejarah, sebab dari sepanjang 87 sampai sekarang kan sudah lebih dari 20 tahun, ya 20 tahunan lah. Jatuh bangun, pasang surut, dan berbagai persoalan yang harus kami ratakan. Pada mulanya kehadiran Kopontren itu sendiri sulit diterima. Daya resistensi masyarakat cukup tinggi melihat Kopontren sebagai ya koperasi. Koperasi di kampung itu punya image yang kurang menguntungkan. Banyak kasus-kasus koperasi yang sampai ada istilah di daerah kami itu kop bersih gitu kalau pengurusnya, habis lah. Kami merintis dari sebuah citra yang seperti itu, kemudian bahu-membahu dengan para pengurusnya untuk merubah pertama opini masyarakat, kemudian image dan pencitraan koperasi itu sendiri. Di samping kendala-kendala yang bersifat teknis soal koperasi. Secercah harapan telah muncul di Desa Bobos. Akankah Kopontren Al-Islah dapat tumbuh dan berkembang? Dengan visi dan misi yang sepenuhnya untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar, maka pada tanggal 24 Mei 1990, Koperasi Pondok Pesantren Al-Islah resmi berdiri. Pertama, visi Koperasi Pondok Pesantren Al-Islah adalah untuk mengembangkan konsep pemberdayaan ekonomi melalui suatu unit usaha yang dapat menyerap dan melibatkan masyarakat dalam suatu pola kemitraan usaha berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Kemudian misi kita adalah memberikan kontribusi yang dapat menunjang peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya program pendidikan di lingkungan pesantren Al-Islah ini, karena memang sejarah berdirinya Koperasi Pondok Pesantren Al-Islah ini adalah juga untuk mensupport pendidikan yang ada di Pondok Pesantren Al-Islah ini. Diawali oleh sebuah unit usaha simpan pinjam yang bernama Swamitra, Koperasi Pondok Pesantren Al-Islah memulai kiprahnya di dunia koperasi. Sampai saat ini,
Koperasi Pondok Pesantren Al-Islah telah memiliki beberapa unit usaha, di antaranya minimarket, warung telekomunikasi, travel agent, dan Baitul Mal wa Tanwil atau jasa simpan pinjam berbasis syariah. Pertama dari unit Gunung Batu Alam atau pertambangan atau galian C itu sebesar rata-rata satu bulan itu mencapai 200. Terus yang kedua itu yang terakhir ini yang kita dirikan yaitu unit minimarket atau dinamakan Smash Komat, yaitu sebulan rata-rata itu omset mencapai 250 juta. Unit usaha lain yang menjadi unggulan dari Koperasi Pondok Pesantren Al-Islah adalah penggalian batu alam. Nah, pada saat itu, yaitu Gunung Kuda itu sedang tidak bertuan. Karena mula-mulanya adalah Gunung Kuda itu adalah kepunyaan keluarganya Pak Haji Sabur. Memang masih keluarga pesantren. Tetapi artinya bukan kepunyaan Koponren, bukan kepunyaan pesantren, kepunyaan pribadi. Maka saya ajukan kepada Pak Kiai waktu saat itu untuk kemungkinan memiliki gunung tersebut. Sehingga gunung itu akhirnya seolah-olah diberikan kepada Koponren Al-Islah. Yang saat itu memang modalnya nol. Sehingga gunung saja itu sebenarnya tidak bayar. Karena seolah-olah keputusan pemerintah saat itu dari Perum Perhutani pusat itu adalah pinjam pakai kompensasi. Nah, ketika harus membayar, Pak Gubernur langsung menginstruksikan bahwa Koponren Al-Islah itu tidak usah membeli gunungnya, tinggal bayar tegakannya saja. Sampai Pak Gubernur, saya langsung itu, yang berhadapannya tidak ada pendiri lain yang ikut dengan saya saat itu, saya sendiri. Nah, tolong sampaikan sama Bapak Kiai, itu infak saya buat Koponren Al-Islah. Nah, kemudian akhirnya karena sudah kita hanya bayar 27 juta juga sulit sama saat itu karena ya tidak punya uang. Tapi sehubungan karena banyak anggota pesantren, kemudian Bapak Kiai bisa melobi ke sana kemari, akhirnya terbayarlah 27 jutaan. Unit unggulan Koperasi Pondok Pesantren Al-Islah yaitu unit Batu Alam, di mana kita memiliki galian C itu dengan sistem kompensasi dengan pihak perhutani seluas kurang lebih 18 hektar. Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah di muka bumi dan carilah karunia Allah. Dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Doa yang selalu dipanjatkan dan kerja keras yang terus dilakukan, akhirnya Koperasi Pondok Pesantren Al-Islah berhasil menjadi sebuah koperasi besar dan terpandang sekecamatan Duku Puntang. Paling besar omset dari Batu Alam ini, dari Galiasa ini, sehingga mampu mencukupi operasional, mensupport personal pendidikan di pondok pesantren kita ini. Yang pertama dari tahun
1998, yaitu tingkat Jawa Barat telah mendapatkan prestasi kencana. Terus tahun 2007 untuk tingkat nasional kita mendapatkan penghargaan dari Kementerian Koperasi, yaitu berupa koperasi berprestasi. Pembaharuan, sebuah makna yang terkandung di dalam kata Al-Islah. Bagaimana Koperasi Pondok Pesantren Al-Islah melakukan pembaharuan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat? Sampai saat ini, Koperasi Pondok Pesantren Al-Islah telah memiliki kurang lebih 351 anggota, yang kebanyakan anggota tersebut adalah para alumni, guru, kiai, dan karyawan pesantren dari Yayasan Al-Islah. Pertama berdiri itu tahun 87, bahkan ya yang dicantumkan itu hanya guru-guru saja. Guru yang ada ya pada saat itu yang sudah dianggap standar itu guru sanawiyah, guru aliyah juga masih baru, belum banyak. Kemudian ada guru madrasah. Guru madrasah kan bahkan sampai sekarang tidak pernah lebih dari 10 orang gitu. Jadi jumlahnya kalau nggak salah sekitar 80 kan itu waktu itu. Itu pun belum style aktif seperti yang diharapkan koperasi. Kita masih tulis tonggong kalau bahasa Sundanya. Karena kita butuh laporan pengurus. Kemudian sementara proses untuk berkoperasi secara benar belum ada waktu, maka kita laporkan saja guru-guru yang ada. Kemudian dengan iuran yang ala kadarnya juga ditomboki oleh koperasi itu sendiri. Kalau jumlah 80 orang, 1.000 untuk simpanan pokok, 80.000 ya dari ditomboki, kemudian secara perlahan dari honor, dari gaji, dari tunjangan atau insentif yang mereka terima kita potong pelan-pelan. Bibit yang ditanam telah menjadi pohon besar yang dapat menghidupi orang-orang di sekelilingnya. Itulah gambaran Koperasi Pondok Pesantren Al-Islah saat ini. Beberapa anggota Koperasi Pondok Pesantren Al-Islah kini sudah menjalankan usaha mandiri dalam berbagai bidang. Awalnya tahun 1995 Ibu membuka toko ini dengan modal pertama 3 juta. Kemudian setelah 1 tahun ada perkembangan. Tahun keduanya tahun 1996 Ibu dikasih kucuran dana dari Koperasi Al-Islah karena Ibu sebagai anggota 3 juta rupiah waktu itu. Jadi total modal itu 6 juta. Kemudian berkembang dan setelah angsuran itu lunas, Ibu dikasih modal yang kedua 3 juta kembali dari Koperasi Al-Islah. Jadi ya totalnya jadi 8 juta. Unit usaha penggalian batu alam juga membawa berkah bagi anggota koperasi yang menjalankan usaha pemotongan batu alam. Kalau batu di Gunung Kuda ini sebelum dimiliki oleh koperasi sudah ada ya, tapi semenjak tahun 90 di hak ininya oleh koperasi.
Begitu sebelumnya saya dan suami saya di Jakarta buka pangkalan ya. Kemudian setelah tahun 93 baru kesini buka itu, bikin usaha pabrik pemotongan batu ya, industri. Berbagai cara pengolahan batu alam pun dilakukan beberapa anggota Koperasi Pondok Pesantren Al-Islah dalam menjalankan usahanya. Batu alam juga dijadikan media kerajinan ukir dan mozaik. Ini dulu saya adalah handicraft ukir gitu. Cuma karena sudah persaingannya sudah kurang sehat dan sudah terlalu banyak begitu. Jadi saya alih profesi tapi masih dalam bidang handicraft gitu. Dan ini belum ada yang memiliki, baru saya di sini untuk wilayah Jawa Barat. Gitu. Baru saya yang mungkin. Nah ini saya tidak saya pasarkan lokal di sini. Saya melalui pameran-pameran. Nah, saya sering mewakili Koperasi Pondok Pesantren kalau pameran memasarkan ini di Bandung, Cirebon, Jakarta. Dan alhamdulillah banyak yang masuk. Ya ada yang langsung, ada yang melalui pesantren gitu, koperasi. Gitu. Saya ya termasuk diberi modal oleh Kopondren gitu. Dan termasuk bisa disebut binaan Kopondren gitu. Berkah tidak hanya terbagi kepada anggota Koperasi Pondok Pesantren Al-Islah. Dengan usaha mandiri beberapa anggota Koperasi Pondok Pesantren Al-Islah, maka terciptalah lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. Doa dan usaha keras membangun Koperasi Pondok Pesantren Al-Islah telah mereka rasakan hasilnya. Kini mereka tinggal menjaganya untuk menjadikan Koperasi Pondok Pesantren Al-Islah semakin besar.